Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustaqim, mahasiswa PPG dengan nomor PPG 3375700000279. NIM PPG 271200009. Asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2021-308986. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini hari apa ya? Hari Senin ya, tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Hari Senin tanggal 13 September 2021 ya. Mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, karena sehat untuk saat ini sangat luar biasa pentingnya. Selamat bergabung kembali pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk doa bersama dipimpin oleh Mas Faisal Khair. Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Mas Faisal Khair yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, untuk menambah semangat, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, sudah tambah semangat ya. Selanjutnya, mari kita lebih semangat lagi dengan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, integritas. Ya, oke, terima kasih sekali untuk semangat PPK-nya. Baik anak-anakku sekalian, untuk kalian yang sudah hadir pada siang hari ini, silahkan persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya agar bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal ya. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang surat An-Najm, Ali Imran, dan Az-Zumar ya, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pada kesempatan hari ini, kita akan beralih pada materi berikutnya anak-anak, yaitu iman kepada hari akhir. Jadi tema kita pada hari ini adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Kompetensi dasar pada tema ini adalah yang pertama, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah menyajikan dalil nakli
yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Adapun untuk tujuan pembelajaran meliputi yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar dan berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Adapun nanti untuk penilaiannya itu meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Mempelajari hari ini manfaatnya sangat luar biasa. Salah satunya adalah bisa menjadikan kita pribadi yang selalu mawas diri, ya, selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya untuk pembelajarannya kita juga masih akan menggunakan metode diskusi dan marketplace activity. Silahkan kalian klik LKPD yang sudah Pak Mustaqim share di kolom komentar. Nanti kalian akan diarahkan ke Google Form seperti yang tampil di layar Zoom kalian, ya. Kalian isikan nama, kelas, dan nomor absen sekaligus sebagai daftar hadir kalian, ya. Berikutnya nanti kalian akan lanjut ke kegiatan pembelajaran, ya. Yang pertama adalah mengamati. Silahkan kalian amati, simak baik-baik video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Kalian sudah mengamati tayangan video tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke session berikutnya. Pak Mustaqim persilahkan. Oke, coba Pak Mustaqim yang bertanya ya. Diperhatikan semuanya. Kenapa kok Allah memberi tanda-tanda kedatangan hari akhir? Oke, Mas Muiz. Silakan Mas Muiz. Ya. Mengapa Allah memberikan tanda-tanda hari akhir? Karena hari akhir sendiri tidak ada yang tahu. Karena itu Allah hanya memberikan tanda-tandanya agar manusia senantiasa bersiap-siap menghadapi hari akhir. Kata konsep untuk tema meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk itu meliputi 6 hal sebagai berikut, ya, yaitu pengertian, dalil, macam-macam, tanda-tanda, peristiwa setelah hari akhir, dan hikmah. Ya. Jadi yang dipelajari itu adalah ini, ya, dari tema meyakini hari akhir. Ya. Nah, nanti setelah ini bagaimana? Nah, diharapkan tumbuh sikap mulia, ya, sebagai buah dari iman kepada hari akhir. Berikutnya silahkan kalian berkelompok untuk membahas poin-poin terkait iman kepada hari akhir, ya. Di sini kalian terbagi menjadi 8 kelompok. Ada kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, dan kelompok Fatimah, ya. Kelompok Abu Bakar membahas tentang pengertian hari akhir dan dalil tentang hari akhir, ya. Kemudian yang terakhir, kelompok Fatimah membahas tentang sikap mulia buah iman kepada hari akhir. Bisa dipahami ya anak-anak untuk prosedur diskusinya? Oke, untuk waktunya kita alokasikan waktu 5 menit, ya. Oke, Pak Mustaqim settingkan waktunya 5 menit, ya. Oke, sudah dimulai anak-anak waktunya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian melalui WhatsApp, ya. Kira-kira poin-poin apa yang perlu kalian munculkan sesuai poin diskusi kalian. Ya, waktu hampir habis anak-anak. Oke, untuk sesi diskusi yang pertama sudah selesai. Kalian masing-masing kelompok sudah mendapatkan informasi tentang poin diskusi masing-masing, ya. Tapi karena setiap kelompok itu sebenarnya harus memiliki bahan diskusi yang lengkap, ya, maka untuk mempercepat waktu caranya adalah dengan menggunakan marketplace activity, ya, seperti kemarin itu. Untuk marketplace activities itu
kalian teruskan dengan mengolah kembali data-data yang sudah kalian dapatkan dari hasil saling tukar-menukar informasi itu ya. Oke, Pak Mustaqim settingkan waktunya kembali 5 menit ya. Oke anak-anak, waktunya sudah dimulai. Silahkan saling bertukar informasi dengan kelompok lain. Jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, waktu sudah hampir habis anak-anak. Oke, waktu untuk marketplace activity sudah selesai. Masing-masing kelompok tentunya sudah semakin lengkap ya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bahan presentasi kalian ya. Baik, kita lanjutkan ke presentasi ya. Siapa yang mau mewakili silahkan. Mic-nya dilengkapi Mbak Nisa. Tidak, Pak. Oh iya. Tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. 1. Ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. 2. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan. 3. Begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharapkan. 4. Semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. 5. Sering terjadi bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. 6. Jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Oke, cukup Mbak Anissa. Terima kasih untuk kelompok Aminah yang sudah mempresentasikan tentang tanda-tanda kecil datangnya hari akhir ya. Kita lanjut. Tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Ya. Dajjal yaitu sosok pembohong yang mengusahakan turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah SWT dan menyembahnya. 3. Matahari terbit di sebelah barat. Oke, cukup Mbak Malika. Oke, kita beri applause dulu untuk Mbak Malika yang sudah mewakili kelompok Khadijah ya. Oke, bisa tepuk tangan, bisa pakai emoticon tepuk tangan ya. Setelah hari akhir yaitu yang pertama Yaumul Barzah, yaitu hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu menanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Yang kedua Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Cukup ya. Lanjutkan Yaumul Mizan, yaitu penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama hidup di dunia. Yaumul Susuf, yaitu hari di mana manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Yaumul Sirat, yaitu hari di mana manusia meneliti jembatan Siratal Mustaqim atau jalan penentu dari masing-masing manusia sesuai amal perbuatannya. Yaumul Syafat, yaitu pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman Islam dan ihsan.
Yaumul Jaza, yaitu tempat akhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Oke, kita beri applause dulu untuk Mas Muiz yang sudah mewakili kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Baik anak-anakku, untuk presentasinya luar biasa ya, sudah mewakili semua poin yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Kemudian kalau masih ada yang mau ditanyakan, Pak Mustaqim kembali buka sesi tanya jawab kembali ya. Silahkan bisa raise hand atau langsung on-kan mic juga tidak apa-apa ya. Oke Mas Muiz, itu raise hand kembali. Silahkan Mas Muiz. Ya Pak, saya izin bertanya. Ya. Berapa banyak pahala yang harus kita kumpulkan biar bisa masuk surga, Pak? Berapa banyak pahala yang harus kita kumpulkan ya agar kita masuk surga? Pertanyaan bagus ini, karena biasanya kita itu kalau disuruh beribadah tanya dapatnya apa ya? Dapatnya pahala, pahalanya berapa ya? Pahalanya hehehe. Nah, terus untuk apa ya? Ya biar masuk surga ya. Coba dari pertanyaan Mas Muiz ini, silahkan ada yang mau menanggapi? Oke, Mas Mustaqim hitung sampai 3 aja ya. 1, 2, 3. Oke, berarti tidak ada ya. Berarti ini Pak Mustaqim jawab ya. Jadi untuk masuk surga itu ya anak-anak, kita tidak berdasarkan berapa banyaknya pahala yang sudah kita kumpulkan. Surga itu urusannya adalah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi seperti itu Mas Muiz dan teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan ya, lagi? Pak, makasih Pak. Ini ada yang chat. Mbak Zayana, apakah bisa seseorang yang memiliki penyakit hati seperti pemarah bisa memasuki surga? Coba ada yang mau jawab enggak ini? Tiap orang asalkan dia memiliki iman ya, artinya dia tidak mati dalam kekufuran, tidak mati dalam kesyirikan, maka dia masih berpotensi untuk masuk surga. Kemudian kalau masih ada lagi silahkan. Pak, aku izin bertanya Pak. Ya, Mas Febri ya. Oke, silahkan Mas Febri. Kenapa kok di neraka itu panas, Pak? Kenapa kok di neraka itu panas ya? Ya. Oke, coba teman-teman yang lain silahkan bantu jawab. Neraka itu panas ya otomatis ya, karena neraka itu sumber dasarnya apa? Api ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Dan permasalahannya adalah ketika di neraka itu manusia itu tidak mati ya anak-anak ya. Kalau dibakar mati kan selesai. Tapi kalau di neraka itu dibakar tidak mati ya. Aliasnya apa? Merasakan ya. Dipahami Mas Febri? Bisa, Pak, bisa. Oke, terima kasih. Berikutnya Ya, Pak. silakan. Mbak Zayana, izin lagi. Apakah benar nanti di padang mahsyar Nabi akan mencari umatnya ya? Oke, silahkan teman-teman yang lain. Masa yang jawab Pak Mustaqim terus ini ya? Coba kalian. Mungkin karena Nabi sayang sama umatnya. Karena Nabi sayang sama umatnya ya. Bagus
sekali ya jawaban dari Mas Febri ya. Jadi memang benar ya yang disampaikan oleh Mas Febri itu ya. Nabi Muhammad SAW itu sangat peduli dan sangat sayang kepada umatnya ya. Bukti yang sudah ada itu adalah tentang sakaratul maut anak-anak ya. Nabi kasihan kalau melihat umatnya menderita ya, sehingga beban sakaratul maut sebagian besar sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika umatnya berada di akhirat nanti ya, di padang mahsyar ya, atau bahkan ketika di atas Siratal Mustaqim ya. Jadi Nabi Muhammad itu akan dengan senang hati memberikan syafaat ya, tentu kepada umat yang pantas untuk menerima syafaatnya ya. Dan tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada umatnya, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita sangat beruntung ya anak-anak menjadi umat Nabi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya? Oke. Sebelum diakhiri, kita rangkumkan bersama-sama hasil pembelajaran pada hari ini ya. Tadi yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Tadi sudah dibahas pada presentasi ya. Di sini hanya penekanan saja. Untuk pengertian iman kepada hari akhir, berarti yang dibutuhkan adalah pengertian iman dan pengertian hari akhir ya. Kita lihat iman. Ada menurut bahasa artinya percaya atau meyakini, dan menurut istilah yang berarti meyakini dalam hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian ada hari akhir ya. Apa itu hari akhir? Tadi sudah dijelaskan ya, hari kehancuran dan hari kebangkitan. Sehingga pengertian iman kepada hari akhir bisa kita definisikan seperti ini anak-anak. Meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran ya, dan manusia dibangkitkan kembali untuk menjalani kehidupan di akhirat. Di sini ada unsur iman, meyakini, dan ada unsur hari akhir, yaitu kehancuran dan kebangkitan. Yang perlu kalian pahami adalah bahwa yang namanya pengertian itu, teksnya tidak harus seperti ini ya. Kalian tidak harus letterlek pengertian iman kepada hari akhir adalah seperti yang tertulis di sini. Tapi kalian pegang kata kuncinya ya. Tadi iman yaitu meyakini, hari akhir adalah hari kehancuran dan hari kebangkitan. Nanti redaksinya bisa disusun sendiri ya. Tadi hari akhir dikatakan hari kehancuran dan hari kebangkitan ya. Ilustrasinya bisa kalian lihat anak-anak. Di sini ada dunia ya. Kemudian dunia bergerak ke kanan akan sampai pada hari akhir. Kemudian di sebelah kanannya ada akhirat. Nah, jika dunia ini adalah nanti menyentuh hari akhir, maka yang terjadi adalah kehancuran ya. Namun kehancuran dunia ini akan berbalik, berbeda ketika dilihat dari sisi akhirat ya. Ketika dilihat dari akhirat, maka yang ada adalah hari kebangkitan. Sehingga tadi hari akhir adalah hari kehancuran jika dilihat dari dunia, dan hari kebangkitan jika dilihat dari sisi akhirat. Bisa dipahami ya. Berikutnya, poin yang kedua adalah dalil
tentang iman kepada hari akhir. Itu sudah disampaikan dalam presentasi teman kalian ya. Ada surat Al-Hajj ayat 7. Mari kita lafalkan bersama-sama anak-anak. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Adapun terjemahan dari surat Al-Hajj ayat 7 itu adalah sungguh kiamat itu pasti datang ya. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi semakin jelas ya bahwa hari kiamat itu adalah kehancuran dan nanti akan dibangkitkan. Poin berikutnya ada macam-macam kiamat. Kiamat tadi sudah dijelaskan pada presentasi, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro ya. Di sini dilihat dari sisi hancurnya. Kalau hancurnya sebagian, entah itu sebagian kecil maupun sebagian besar, artinya masih ada yang tersisa, maka disebut kiamat sugro. Contohnya adalah meninggalnya seseorang dan bencana alam. Adapun jika hancurnya itu seluruh alam semesta, baik yang nampak maupun yang gaib, maka itu adalah kiamat kubro ya. Berikutnya anak-anak, tanda-tanda kiamat. Ada tanda kecil ya, mulai dari ajaran Islam kurang diperhatikan sampai jumlah wanita yang semakin banyak dibandingkan dengan pria ya. Kita lihat bahwa tanda-tanda ini ternyata sudah tampak semua pada saat ini ya. Itu berarti warning ataupun peringatan kepada kita bahwa kiamat sudah sangat dekat. Berikutnya ada tanda besar. Yang pertama keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, dan matahari terbit dari barat ya. Kemudian peristiwa sudah hari akhir. Itu ada Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Suhuf, Yaumul Sirat, Yaumul Syafa'ah, dan Yaumul Jaza ya. Dimulai dari Yaumul Barzah, hari di mana manusia menempati alam kubur ya. Di situ sudah ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Kemudian setelah itu dibangkitkan di Yaumul Ba'ats dengan kondisi yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian lanjut ke Yaumul Mahsyar, dikumpulkan di padang luas yang sangat panas dan menyusahkan ya. Kemudian setelah itu dihitung amal perbuatannya pada Yaumul Hisab ya. Setelah dihitung, ditimbang pada Yaumul Mizan ya. Setelah ditimbang maka akan ketahuan ya lebih berat manakah timbangan amalnya, apakah lebih berat amal baik atau amal buruk. Berikutnya nanti akan sampai ke Yaumul Suhuf, di mana manusia nanti akan menerima catatan amal perbuatannya ya. Di sini dikatakan bahwa ahli surga itu akan menerima dengan tangan kanan ya, sementara ahli neraka akan menerima dengan tangan kiri. Berikutnya ada Yaumul Sirat, yaitu hari di mana manusia meniti jembatan Shiratal Mustaqim ya. Kemudian ada Yaumul Syafa'ah, yaitu hari di mana manusia akan mendapatkan syafaat. Dari siapa syafaat itu? Yang pertama ada dari Rasulullah SAW ya. Yang kedua ada dari Al-Quran. Dan setelah itu manusia yang terakhir akan ditempatkan pada surga atau neraka ya, yang dikenal dengan Yaumul Jaza. Manusia yang sewaktu di dunia menjalankan amal baik, maka dia akan menempati surga sebagai balasannya ya. Adapun sebaliknya yang beramal buruk akan ditempatkan di neraka ya.
berikutnya ada hikmah iman kepada hari akhir ya, yaitu memperoleh ketenteraman dan ketenangan, memperoleh keyakinan, berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran, tidak iri, dan terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Dan yang paling penting adalah yang terakhir anak-anak, yaitu sikap mulia buah iman kepada hari akhir ya. Yang pertama, dengan beriman kepada hari akhir, kita harus bisa menambah iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih taat kepada Allah ya, dan senantiasa hidup dengan hati-hati. Tadi ya, mawas diri ya. Dan yang terakhir, termotivasi untuk beramal dan beribadah. Seperti itu anak-anak untuk poin yang kita hasilkan pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, silahkan kalian mengisi dulu penilaian pengetahuan ya. Nah, ini untuk penilaian pengetahuan ya. Silahkan kalian kerjakan ya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Pak Mustaqim cukupkan sampai di sini dulu ya. Bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Kalau menyenangkan, silahkan kalian klik emoticon hati ya. Berikan hati untuk kita semua anak-anak. Ya, mana hatinya? Oke ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kalian masih akan melanjutkan tentang materi iman kepada hari akhir. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.